Ketemu di mana? Facebook. Oh, Facebook. Udah lama pacaran, Oh, berapa tahun? 8 tahun. Masya Allah, luar biasa. Cincin 2 gram tuh 2 per 1? Dua cincinnya. Satu-satu? Iya, satu-satu. Segram-segram? Iya. Nah, awas nih, laki-laki nggak boleh pakai emas. Mas Andi Sutrisno. Akhirnya Mas. Tanggal berapa Mas? Sudah berapa tahun tuh? Umurnya Iya, 21. 21. Udah pengen menikah ya. Mantap. Sama ayahnya Lima Kasdiman, ibunya terkini. Darkini. Iya. Ayah ibu sehat semua. Ibu udah nggak ada, Pak. Tinggal Oh, almarhum. Ibunya almarhumah. Iya. Oh, sininya masih ditulis. Almarhumah. Coba cek ini. Di model sananya masih hidup ini. Jadi ibu almarhumah. Benar. Nah. Mbak Evi Fatu Zakia. Lahirnya Mbak ayahnya namanya Warta. Bapak Warta, ibunya Rasidah. Rasidah. Ketemu di mana sih? Ketemu di mana? Facebook. Oh, Facebook. Udah lama pacaran, Oh, berapa tahun? 8 tahun. Masya Allah, luar biasa. Kemana aja? Dari kelas berapa? Udah dari SMA sih. SMA-nya samaan. Enggak. Jadi kenalan di Facebook dulu. Oh, kelana Facebook. Udah terus ketemuan gitu. Sewaktu SMA. Iya, Mbaknya di mana sekolahnya? di Asalam Jatibarang. Assalam dari Barang, Masnya? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Salam Muhammadiyah ya, Muhammadiyah salam ya. Iya. Oh gitu, via Facebook. Tapi ternyata satu kecamatan. Majasari sama Gadingan. Oke, apa nih mas kawinnya nih? Cincin. Cincin 2 gram sama uang 1 juta. Cincin 2 gram tuh 2 per 1? Dua cincinnya. Satu-satu? Iya, satu-satu. Segram-segram? Iya. Nah, awas nih, laki-laki nggak boleh pakai emas. Nggak boleh. Hukum agamanya tidak mentolerir. Jadi kalau mau pakai cincin nikah, jangan pakai emas. Kalau cincinnya emas, kasihkan aja semua. Ya, jadi 2 gram tuh. Iya, itu ya. Ya, sebab apa? Aturan agamanya tidak boleh. Kan harus diikuti. Nikahnya hari apa nih? Hari Rabu. Tanggal? Tanggal 4 jam 9. Tanggal 4 jam 9. Di rumah. Yang ngajak nikah siapa? Bareng-bareng. Kalau nggak mungkin bareng-bareng. Ayo kita nikah ngomong bareng, nggak mungkin. Aku sih Pak sebenarnya Oh. karena udah lama jadi nggak mau Ya. jadi omongan tetangga. Udah paling udah lama pacaran gitu. Oh gitu ya. Jadi Iya. yang ngajak nikah Evi. Ya nggak apa-apa sih. Emansipasi kan. Iya. Mas Andinya mau. Mau. Awas nih, ini semuanya baru mau menikah ya statusnya ya. Karakternya saling kenal belum? Udah. Udah, coba contohnya. Ya. Contoh.
Contohnya gimana? Ya, Ya, coba Mbak Evi, karakternya Andi gimana? Apa Cok? karakternya. Ya sikapnya gitu. Iya, karakter, Sikapnya apa? sifat-sifat. Ya sifatnya tuh ya kadang romantis, kadang bikin kesel. Kalau kadang romantis, berarti kalau kadang tuh sedikit. Iya. Berarti banyak nggak romantisnya? Tapi dia kalau lagi kerja suka sering bikin kesel. Kalau di rumah romantis, kalau pulang. Oh, gitu. Sering ditinggal kerja LDR terus sih. Emosional nggak? Pemarah nggak? Pemarah sering. Tukang marah ya. Karena sayanya sering ngomel, dianya kalau ke kontrol emosi karena kerja jadi marah gitu. Oh, gitu. Karakternya, coba pengen tahu saya. Rewel, ngomel. Rewel, ya terus. Yang ngomel mulu, udah itu doang. Oh. Orangnya mah baik, cuman gitu gara-gara lucu apa bungsu lah. Oh iya, manja ya. Iya. Iya. Cuman kan nggak ngerti posisi lagi kerja kan. Oh iya, berarti Sebenarnya orangnya sikonnya belum Iya. paham sikon. nggak ada sikon dianya. Gara-gara lucu sih. Iya, iya. Jadi kalau anak bungsu itu manjaan. Iya. Berarti tugasnya Mas Andi memanjakan dia. Go. Iya. Harus gitu. Kalau minta kalung setenong harus dibelikan. Tuh. Karena manja sih. Ya, iya. Kenapa harus kenal karakter masing-masing? Sebab nanti setelah saya jadi pasangan suami istri, Nggak kaget. nggak kaget. Terus jangkauannya kan tidak hanya ketika hidup di dunia. Pernikahan itu harus sampai juga ke surga. Iya, kenali dulu karakter pasangan kita nih. Sehingga penyikapannya bisa. Kan nggak kaget. Ya memang karakternya bawel, gitu bawel gitu, seumpama. Bawel itu ya bisa tanda sayang kan? Gitu kan? Suka cemburuan nggak sih? Itu ya? Iya. Lupa. Kerjanya di mana Mas? Soalnya Proyekan apa? ya Berbagai bangunan. jenis. Bangunan. Mbak Evi-nya di rumah atau ada? Di rumah. Di rumah. Bantuin ibu jualan. Oh gitu. Iya. Kalau penjual ya karakternya nanti penjual. Karakternya ke bawah loh pekerjaan tuh. Karakternya jadi penjual. Masnya proyekan. Tadi di bangunan ya. Iya. Iya. Nah ini punya. Pekerjaan masing-masing itu menjadi modal dasar untuk membangun ekonomi rumah tangga sebagai batu loncatan agar bisa sakinah, bisa tenang. Orang hidup butuh uang nggak? Butuh. Sementara uang datang sendiri apa harus dicari? Dicari. Dicari. Dicarinya lewat bekerja kan? Iya. Tapi itu bukan tujuan. Hanya tool, perangkat saja. Uang itu yang kita cari bukan tujuan. Hanya perangkat untuk mendapatkan kebahagiaan kan. Hanya itu. Jadi kalau uang itu tujuan, nanti mengesampingkan perasaan. Orang nih, mama, yang jadi tujuan hidupnya mencari uang. Kalau tujuannya mencari uang, maka apapun akan dilakukan demi uang, tanpa menghargai perasaan orang kan?
Tapi kalau uang itu hanya sebatas jadi perangkat saja, maka orang akan bisa menghargai perasaan orang lain, apalagi pasangan kita. Nah gitu. Makanya nanti ini sudah ada modalnya nih. Apa pekerjaan? Kan pasti dapat uang. Dikelola. Yang ya silakan nanti buat apa? Buat kesepakatan, komitmen dibangun. Ini dapat segini, ini dapat segini, kelola. Sebab hidup ini nyata, bukan mimpi kan? Iya. Karena nyata, butuh disikapi nyata, berpikirnya harus realistis. Tiap pagi sarapan ya? Sama kan? Iya, Mak. Pakai apa sarapan? Lengkoh. Pakai uang. Pakai uang. Nih. Ya, pakai uang lah. Ya. Iya. Wah, lengko. Kamu sarapan Nah, lengko beli buat sendiri. sendiri. Buat sendiri berarti butuh gas. Gas beli pakai apa? Pakai uang. Ya. Jadi sejatinya ya uang itu. Kalau dikalkulasi, lengko berapa sih harganya? Satu buntel berapa? 5.000. 5.000. Kalau 2 orang 10.000 kan? Berarti pagi-pagi itu harus sudah ada uang 10.000. Itu baru pagi, baru makan. Emang nggak minum? Nah, siang makan lagi. Berapa sebuntelnya? 5.000. Masih 1.000 lagi, berarti harus 20.000. Sore 30.000. Dulu jajan. Iya boy, ayo. Banyak. Itu tuh harus disadari. Makanya harus dikelola. Dapat uang nggak boleh habis ketika itu kan. Iya. Karena makan itu tidak bisa ditunda. Sayang, udah nanti makannya minggu depan aja. Nggak ada kan? Nggak ada. Wah, puasa juga nanti ketika buka makan kan? Makan. Karena itu kebutuhan primer. Makan, minum, pakaian. Hanya butuh pengelolaan keuangan rumah tangga nih. Itu. Terserah siapa nanti dibuat aja kesepakatan. Mau bagaimana caranya? Ada tipe keluarga uang hasil kerja suami diserahkan semua, bro. Ketika suami butuh minta. Nah, arane Raja Wadon. Ya, silakan itu mah kesepakatan. Yang menurut berdua nih gayanya begitu atau begini. Ya, yang lakukan kan berdua. Yang punya anak kan? Berapa? Loro baik. Ya, laki-laki perempuan sama ya. Iya. Mau di sekolah kan nggak? Mau. Mau sampai apa? Ya kalau ada uang sampai kuliah ya bisa. Kuliahnya sampai apa? S3 kan. S3, doktoral. Oh, itu pakai apa? Pakai uang. Iya, kan gitu kan. Namanya berpikir realis. Kita punya keturunan, setiap orang tua pasti akan berpikir begini. Jangan sampai anak saya kurang dari saya, anak saya pengen lebih dari saya. Iya. Itu. Nah, caranya apa?
nabung kan. Uangnya dikelola. Di antara pengelolaannya ya tadi ditabung. Ditabung itu bisa tabungan dalam bentuk investasi atau beli sawah seumpamanya. Itu bagian dari tabungan. Apa saja sih bentuknya. Tapi itu harus punya. Emang orang akan sehat terus? Enggak. Hah? Enggak. Kalau sakit butuh apa? Itu uang. Pakai beli obat tuh pakai obat. Sekarang kalau Mas Andinya proyeknya lagi nggak ada, berarti nganggur. Ngasilkan uang nggak? Cara beli. Orang lihat kalau lagi nganggur menghasilkan uang nggak? Enggak Produktif tidak? Tidak kan? Makan Harus. harus. Ya, Wajib itu. itu kan. Kalau nggak punya tabungan gimana? Masa. puasa ya puasa. Iya, di situ pentingnya pengelolaan ekonomi itu. Ekonomi rumah tangga dikelola. Iya. Enak kalau Mbak Evinya di rumah dagangan, ikut bantu-bantu. Nggak apa-apa sih. Bu aja dolan baik. Ya, Dolan baik. ikut bantu-bantu. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya luar biasa. Di rumah ada backupan ekonomi. Di tempat kerja, penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga jadinya kerup. Tinggal pengelolaan. Nah, itu berpikir realistis. Kalau anaknya tingkat doktoral, S3, ya uangnya nggak sedikit. Nah, umpama dari kapan ya nabungnya untuk program pendidikan? Ya dari sekarang. Nikah nih, setelah menikah, ya kerja 1 bulan dapat uang, umpamanya. Ya untuk arah anak kira-kira doktoral tuh harus sudah disiapkan. Jangan nanti-nanti. Kalau sekarang gini saja, seumpama 1 bulan 100.000. Kalau doktoral tuh anak masuk SD umur berapa? 7 tahun ya. Arti SMP umurnya berapa tahun tuh? 7 tambah 6. SD baru keluar 13 tambah 3 16 ditambah 3 lagi 19. S2 seumpama 3 tahun. S1 dulu ya? Ya. S1 5 tahun. Berapa tuh? 23. S2 3 tahun. 26. Doktoral 4 tahun. Oke. 30 tahun. Anak umur 30 doktoral. Nabungnya sekarang. Kalau sebulan 100.000 kuat nggak? Hitung saja. Sebulan 100.000 berarti setahun 1.200.000 dikali 30 tahun. 36. Nah, kan masih kurang tuh. Berarti dinaikkan. Jangan sebulan 100. Nggak apa-apa sih orang tua lapar sedikit kan. Demi generasi kan. Harus berpikir begitu. Jadi ketika menikah tuh jangan hanya berpikir bayangan-bayangan keindahan. Keindahan itu, ketenangan, kebahagiaan itu akan terasakan ketika kondisinya lagi berjauhan. Tuntutan tugas nih, kerja 3 bulan atau 6 bulan di proyek,
Kan tidak mungkin pulang kan? Mm. Ada sesuatu yang terasa hilang. Itulah rasa bahagia sebenarnya. Kalau ada mah ya biasa-biasa aja. Tapi kalau kondisi fisiknya jauh, ada sesuatu yang sunyi, ada sesuatu yang hambar, ada sesuatu yang sepi di lubuk hati. Berarti sebelum itu sejatinya lagi bahagia. Bahagia itu kayak apa sih? Coba. Bisa digambarkan nggak? Nggak bisa. Bahagia itu hanya bisa dirasakan. Iya. Namanya berpikir realistis. Orang yang bisa menikmati dunia rumah tangga itu adalah orang-orang yang menggunakan akal pikir dan akal budi, pikiran dan rasa, pikiran dan hati. Kalau tidak begitu, tidak akan bisa merasakan. Ini mah gambar saja ya. Kenapa harus berpikir realistis? Hanya membangun ekonomi harus mulai dari sekarang. Tenang katanya, saya punya orang tua. Tenang, saya punya saudara kaya. Ini kalau diminta lagi ada. Terus boleh, kalau nggak ada, nah itu. Ya, itu saja Mas Andi, Sutrisno, Mbak Epi, Pak Susakia. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan. Iya, amin. Ya. Yang sehat-sehat ya, Iya. sampai hari H. Mbak Juni jam 9. Oke. Ya, itu saja, terima kasih.